Ya, pemanggilan Elkan Bagot ke TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 disorot media Inggris. Informasi bola selanjutnya, siapakah pemain keturunan Grade A dari klub terbaik dunia yang ingin membela Timnas Indonesia? Dan yang terakhir, media Korea mendukung Shin Tae-yong, Timnas Indonesia tembus babak 16 besar Piala Asia. Bukan hal yang mustahil. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong ini berdasarkan fakta bahwa persiapannya matang, materi pemainnya juga oke. Saya lihat grup ini, wah, saya udah dalam hati saya, wah ini berat nih Indonesia lolos. Tapi terus saya berpikir, apa sih yang nggak mungkin dalam sepak bola, ya kan? Segala sesuatunya mungkin. Nah, kita sebagai supporter, seperti yang tadi saya katakan, jangan juga memberikan beban yang besar kepada para pemain. Kita boleh berharap, tapi jangan over expect lah ya. Kita berdoa agar Timnas Indonesia bisa bermain rapi dan mereka ya bisa lolos dari fase grup terus. Merasa optimisme dari Coach Shin Tae-yong ini ya karena memang dia tentu juga sudah mempelajari ya kekurangan dari Timnas Indonesia yang kalah telak lawan Irak, kemudian nggak bisa menang lawan Filipina. Tapi intinya satu, teman-teman. Jangan bermain defensif aja lawan Vietnam nanti. Udah, itu kuncinya. Ya, pemanggilan Elkan Bagot ke pemusatan latihan Timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023 mendapatkan perhatian dari salah satu media Inggris TWTD. Elkan Bagot masuk daftar 29 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Nantinya dalam daftar tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 nama pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemain belakang The Blues Elkan Bagot telah masuk daftar 29 pemain Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Turki sebelum Piala Asia. Tulis TWTD. Ya, Piala Asia 2023 sebenarnya baru bergulir pada 12 Januari 2024. Namun, Timnas Indonesia sudah berada di Turki untuk melakoni 2 laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Nah, pemanggilan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia membuat Elkan Bagot bakal melewatkan sejumlah laga bersama Ipswich Town. Elkan juga diprediksi bakal dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer pada musim dingin nanti. Pemain berusia 21 tahun ini berpotensi absen dalam 6 pertandingan championship sebagai akibatnya. Meskipun sejauh musim ini sang bek tengah hanya terlibat dalam pertandingan-pertandingan Piala Liga dan mungkin akan dipinjamkan juga untuk mendapatkan pengalaman di tim utama setelah Piala Asia. Jelas TWTD. Ya, peminjaman merupakan langkah yang baik karena selama ini Elkan Bagot tidak dimainkan dalam laga divisi Championship. Elkan hanya berpartisipasi pada Piala Liga Inggris saja. Ya, Elkan Bagot selalu menjadi andalan dari pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Elkan sering dipercaya bermain sejak masih membela U19, U23 sampai senior. Bagot tercatat sudah bermain 19 kali dan sukses mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia senior. Saat ini Elkan masih berada di Inggris. Ya, selain back, Sandy Wallace, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner juga masih belum bergabung. Sesi latihan perdana di Turki sejauh ini baru diikuti oleh 22 pemain saja. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, kabar ketertarikan pemain keturunan ingin membela Timnas Indonesia memang selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Yang terbaru disebut ada seorang pemain keturunan Grade A yang membela salah satu klub terbaik dunia yang juga ingin membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh staf ahli Departemen Diaspora Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan dalam acara diskusi bersama jurnalis di Kemenpora pada Kamis malam kemarin. Sayangnya, meski begitu, dia enggan membuka identitas sang pemain. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WA-nya nanti ya di lain kesempatan dan katanya dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan. Dia mengatakan ikatan batin memang yang akan membawa pemain-pemain berkualitas ingin membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak akan sembarangan karena akan menyesuaikan kebutuhan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner.
Dalam waktu dekat akan ada tambahan 2 pemain naturalisasi lagi, yakni proses yang dijalani oleh Jay Itses dan Nathan Choaon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong percaya diri bisa membawa skuad Garuda menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan pernyataan tersebut sudah beberapa kali dia katakan termasuk setelah pengundian grup untuk ajang tersebut. Sebagai pelatih yang sudah bertugas selama 4 tahun, Piala Asia menjadi ajang terbaik pembuktian kerja keras Sinteyong sejauh ini. Membawa 3 tim yakni Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia tentu bukan tujuan utama. Mereka ingin masuk dalam turnamen ini dengan membawa hasil terbaik dan tidak hanya sebagai sasaran empuk lawan. Sementara itu, media Korea Selatan Best 11 ikut menyoroti misi Sinteyong ini. Mereka menilai bahwa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 bukan hanya mimpi saja. Bahkan Shin bisa menjadi sosok yang membawa kejutan bagi skuad Garuda. Mereka sekali lagi bertekad untuk lolos dari babak penyisihan grup. Bukanlah tugas yang mustahil karena tim yang berada di peringkat ketiga masih berpeluang untuk maju ke babak 16 besar, kata Best 11. Nah, skuad Garuda memang akan menghadapi lawan berat di grup D nantinya. Jepang, Irak, dan Vietnam tentu bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Namun, Piala Asia mewajibkan semua tim untuk berjuang keras agar bisa bersaing di ajang ini. Ini semua tentang menganalisa lawan dan mencoba untuk meningkatkan permainan. Indonesia akan bertanding melawan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D di Piala Asia Qatar, kata Best 11 lagi. Ya, seperti diketahui, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang datang bukan sebagai tim unggulan. Kondisi ini pun memaksa Sinteyong harus benar-benar mempersiapkan timnya dengan sangat baik. Ranking FIFA rendah menjadi bukti bahwa semua pertandingan adalah tantangan. Di atas kertas, ketiga tim tersebut memang merupakan lawan yang sulit untuk dimenangkan oleh Indonesia dengan mudah. Indonesia punya salah satu peringkat FIFA terendah di antara tim manapun di turnamen ini, ungkap media tersebut. Timnas Indonesia memang harus benar-benar punya taktik yang tepat demi misi lolos ke babak 16 besar. Salah satu hal yang krusial yang harus diamankan adalah poin sempurna ketika melawan Vietnam nantinya. Selanjutnya mereka tinggal mencuri poin saat berhadapan dengan Irak dan Jepang. Tapi kalau mereka dapat melewati tim Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan meraih poin saat menghadapi Jepang dan Irak, maka mereka akan punya peluang. Tutup Best 11.